sudah itu ditemukan itu tidak susah. Kalaupun tidak sampai optimal kontrol ya sudah. Jadi intinya pemodelannya ini diselesaikan dengan baik gitu ya. Semaksimal mungkin yang bisa didapat gitu ya. Mohon untuk diselesaikannya semaksimal mungkin yang didapat dari apa yang sudah dikerjakan. Itu. Nah, kalau mungkin sampai optimal kontrol itu harapan saya ya biar eh, tercapai gitu. Ibu, mohon maaf, suaranya masih di mute, Ibu. Nah, ini saya juga mengerjakannya dengan mahasiswa ya, dengan mahasiswa terus penelitian saya juga gitu ya. Jadi di sini saya bekerja sama dengan ini ada orang dari satunya ini sedang di apa di Korea, satunya di Amerika gitu ya. Oke, jadi di sini misalnya model tentang hoax gitu ya, spreading di media sosial gitu kan. Nah, kemudian di sini modelnya ya seperti biasa, seperti yang teman-teman itu gitu, tetapi betul-betul mengikuti langkah-langkah yang di Van den Dries itu gitu. Nah, kemudian di sini formulasi dari matematika model. Nah, di sini ya biasa aja ya, modelnya juga ini sederhana, biasa aja gitu kan. Nah, ini modelnya sama seperti ini, sama kan dengan teman-teman juga kan gitu. Nah, kemudian di sini parameternya dijelaskan gitu ya. Parameternya, parameter variabel gitu kan. Karena kita waktunya sebetulnya karena cukup lama gitu ya dari mulai awal. Nah, kemudian di sini ada well goodness. Nah, ini kalau misalkan eh, biasanya memang dibuktikan gitu. Kalaupun tidak dibuktikan juga sebetulnya tidak menjadi permasalahan sih gitu. Well goodness itu eh, untuk sebetulnya agar daerah asal dan daerah hasilnya itu terjamin gitu intinya gitu. Itu tidak harus sebetulnya dibuktikan kalau tidak diminta di jurnal, biasanya juga tidak diminta, tidak harus lah gitu intinya. Nah, kemudian di sini untuk free, nah Hawk free equilibrium point sama caranya. Caranya ya menemukan nilai apa titik equilibrium. Nah, setelah titik equilibrium, nah kemudian di sini nah, kemudian karena untuk menemukan R0 di sini R0 tapi ini karena sudah terlanjur sudah dituliskan menjadi jurnal gitu. Nah, kemudian di sini itu eh, dibuktikan dengan apa namanya itu eh, pembuktiannya itu dengan
asumsi yang A1, A1, A2, A3, A4, A5 itu ya, yang sesuai dengan model infeksi penyakit itu. Nah, itu diikuti. Diikutinya itu sebetulnya mulai mana? Nah, ini kan sama aja sebetulnya. Ini titik equilibrium, kemudian ini R0. Sama kan seperti yang dipresentasikan siapa tadi? Kelompok tadi itu sama, mirip juga bentuknya seperti ini kan? Gitu. Nah, itu langkahnya itu sebetulnya bagaimana? Ini dijadikan, ini hanya dituliskan ini dulu, kemudian baru di ini kan gitu, baru yang apa? Yang di bagian bawahnya gitu. Baru yang eh, dijadikan bukti gitu intinya gitu. Nah, ini dijadikan bukti seperti ini sama saja gitu. Nah, di sini XS ini. Nah, makanya di Van den Dries itu memang jelas-jelas di situ let X dulu itu apa gitu ya. X itu apa, kemudian dinotasikan dengan ini gitu kan. Nah, kemudian di sini XS itu apa? Nah, itu memang harus diikuti satu persatu gitu. Nah, kemudian di sini I-nya itu berapa? I-nya 1 sampai dengan 5. Karena di sini ada 5 kelas. Nah, ada 5 kelas kan? Sambil coba Anda sambil eh, sambil apa namanya? Sambil dibuka Van den Dries ya. Sambil dibuka Van den Dries K1 coba ka- teman-teman semua membuka Van den Dries eh, yang syarat K1 sampai dengan A5 coba. Ayo kita ayo kita lihat bersama-sama yuk biar nanti benar ininya. Sudah dibuka? Coba buka papernya Van den Dries ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Dibuka di situ papernya Van den Dries. Kalau ini kan gampang mencari titik equilibrium, semua sudah menemukan kan ya. Ini yang disease free aja, ya. Disease free aja. Oke. Kalau itu nggak ada masalah ya. Nah, untuk mencari R0 ini tujuannya nanti ke apa? Pada akhirnya untuk mencari R0 intinya gitu. Nah, kalau kita mau menerapkan papernya Van den Dries, nah pertama di situ di papernya Van den Dries itu kan harus mendefinisikan X. Nah, di situ ada XI, iya kan? I. Nah, I itu menyatakan berapa jumlah kelasnya kan gitu. Berapa jumlah kelasnya. Nah, X1, X2, X3, X4, X5 itu sebetulnya digantikan dengan kalau di sini kelasnya disimbolkan dengan apa? Digantikan dengan SCIHE misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian itu transpose kan? Transpose. Nah, di situ nah itu mendefinisikan sistem ya, sistem kalau dalam hal ini ya sistem yang kita buat gitu. Nah, kemudian XS di situ adalah yang kelas yang mengandung penyakit ya, kelas yang mengandung penyakit gitu ya. Nah, kelas yang mengandung penyakit itu yang mana? Nah, kelas yang mengandung penyakit itu yang S sama C. Iya kan? S sama C. S sama C kalau di saya. Nah, di teman-teman yang mana? Nah, definisikan di situ kelas yang mengandung penyakit itu gitu. Kalau yang di saya kan S sama C. Kalau di teman-teman berarti yang mana? Yang ada infeksinya. Misalnya ada expose sama I. Misalnya kalau di teman-teman misalnya. Ya sudah di situ berarti XS-nya itu S sama I. Kalau saya S sama C. Ya boleh yang lain. Tetapi bukan ini berbeda-beda tentu setiap kelompok, setiap model itu pasti berbeda-beda. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dari sistem itu dibentuk kan ini ya. Nah, kemudian di sistem itu dibentuk X dot itu kan sama dengan sebetulnya DS apa eh, D apa namanya ini apa namanya sistem sistem persamaan diferensialnya maksudnya di sini gitu ya. I-nya itu I 1 sampai dengan 5 kalau di saya. Nah, di teman-teman berapa gitu ya. Nah, ini terapkan betul-betul langkah per langkah itu harus diterapkan. Itu ya. Artinya tuh sehari aja sebetulnya selesai gitu ya. Nah, ini FIX.
sama dengan F besar. Itu ada F cantik ya. Ada FIX min VIX. V cantik, F cantik, V cantik kan? Nah, itu berbeda loh. Artinya dengan V biasa sama F biasa itu nanti berbeda gitu ya. Nah, kemudian ini VIX sama dengan FIX min ini, ya kan? Untuk I satu sama dengan 5. Nah, kemudian dibentuk ini sesuai dengan langkah yang di Van den Dries itu. Coba semua diperhatikan. Nah, ini DS per DT, DC per DT, DI per DT, DH per DT, DE per DT, kan gitu ya. Kalau kalau misalkan dibentuk, diterapkan di model saya. Kalau diterapkan di model teman-teman ini silakan. Tetapi di sini ingat, di sini sesuai dengan yang di paper itu, di sini yang kelas mengandung penyakit itu ditaruh di paling atas. Nah, ini kan DS per DT sama DC per DT. Kalau di saya kan yang mengandung penyakit DS per DT, DC per DT, ya kan? Nah, kemudian DE per DT, DH, DT, DE, DT. Nah, ini yang di bawah gitu ya. Karena di sini XS-nya saya itu adalah SC gitu ya. Nah, nah sesuai dengan yang di sini. Kalau di saya kan eh, ini yang ada penyakit ini. Oke. Nah, kemudian dari sini, nah ini ya perhatikan. Nah, kemudian kalau di saya jadinya bentuknya seperti ini, ya. Nah, Anda juga mengikuti seperti itu. Tapi ingat yang ada penyakit karena saya penyimbulannya kan berbeda, ya. Penyimbulan Anda juga pasti nanti akan berbeda gitu. Nanti bentuk seperti ini. Nah, nanti dibentuk ya, dibentuk seperti ini. Artinya di sini itu yang bagian FI. FI itu adalah infeksi baru, gitu ya. Infeksi baru itu infeksi yang masuk saja. Di sini yang ada interaksi ini kan berarti ada infeksi baru kan, gitu. Yang ada interaksi. Nah, cirinya itu ada BI apa S kali I. Nah, itu kan ada interaksi antara S dengan I. Ini juga ada interaksi antara S dengan I, gitu ya. Nah, karena ada interaksi, ya sudah di situ ada infeksi baru. Ada yang akan mendatangkan infeksi baru. Itu kan karena interaksi. Orang itu sehat ketika dia berinteraksi dengan orang sakit, maka dia akan menjadi sakit. Kan intinya seperti itu, gitu. Nah, ini adalah bagian yang F. Maksudnya F itu kan begitu di situ, gitu. Selainnya itu masuk di V, gitu. Ya, bisa dipahami nggak? Yang selainnya itu masuk di V. Nah, tapi di V-nya ini pun masih dibagi lagi. V-nya itu ada V yang min plus VI plus. Gitu ya. Nah, ini sama aja sebetulnya sistem persamaan diferensialnya aja yang kita bentuk seperti ini. Itu ya, bisa dipahami ya di sini ya. Nah, kemudian baru turun lagi. Nah, untuk membuktikan yang syarat A1 sama dengan A5-nya. Nah, misalkan di sini untuk A1, kalau ini kan jelas ya, lebih besar sama dengan 0 untuk I1 sama dengan 5 kalau di saya gitu ya. Nah, jika XI sama dengan 0, maka VI min sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 sama dengan 5. Kemudian FI sama dengan 0 jika I lebih besar 2. Nah, ini ya. Ini jelas kalau kalau di saya ya. Gitu. Nah, kemudian untuk A4 jika X elemen XS itu artinya yang mengandung penyakit, maka FIX itu sama dengan 0. Nah, kalau tidak ada interaksi ya, kalau tidak ada interaksi kan berarti jelas penyakit itu kan 0 gitu. Tidak akan ada penyebaran penyakit. Makanya di sini itu jadinya ininya 0 ya. Tidak ada yang keluar masuk gitu. Jadi kalau yang ininya 0 ya, bayangkan ya,
yang apa namanya, yang bagian interaksi ini nol. Nah, di nol kan itu kan nggak akan ada penyakit lagi, nggak akan ada penularan kan gitu. Berarti di sini VI plusnya juga pasti nol gitu. Tidak usah dibuktikan kalau A1 sampai dengan A4 sebenarnya. Yang perlu kita buktikan itu adalah yang A5 ini. Nah, jika fx itu diberikan zero, fx-nya itu yang ini ya, yang ini tadi diberikan nol, maka semua nilai eigen dari seluruhnya ini sebenarnya ya, eh, itu mempunyai negatif real part. Artinya itu ya harus nilai eigennya itu harus negatif gitu. Jika tidak negatif itu nanti salah modelnya gitu ya. Karena apa? Karena intinya kalau misalkan ada interaksi itu pasti nanti ada kemungkinan penyebaran. Tapi jika interaksinya diputus, intinya bagian F-nya ini kan F ini yang B1 beta SI kemudian B2 beta SI itu kan sebetulnya interaksi. Kalau interaksinya diputus kan harusnya itu tidak ada penyebaran. Jika tidak ada penyebaran, maka dia stabil. Stabil kemana? Stabil ke disease free, gitu kan? Stabilnya ke disease free. Kalau dia stabil, cirinya apa? Nilai eigennya semuanya harus negatif. Berarti di sini, oke, ini harus negatif intinya. Nilai eigen dari eh, ini, F itu kan ini, keseluruhan ini sebenarnya. Nah, ini kecuali ini ya F-nya diputus ya. Berarti min min VI VI min plus VI plus ini ya gitu. Nah, itu nanti kita buktikan bahwa dia itu nanti nilai eigennya negatif. Nah, kemudian di sini kita cari matrik Jacobiannya. Matrik Jacobiannya pada apa? Pada titik equilibrium. Nah, gitu. Nah, ini caranya juga langsung aja dengan menggunakan maple, maple, maple gitu aja gitu. Nah, ini dengan menggunakan maple, nah diperoleh ini semua nilai eigennya ternyata kalau di model saya ternyata negatif semua. Berarti sudah terpenuhi syarat A1 sampai dengan A5. Sudah betul di sini. Ketika penyakitnya itu diputus, ternyata di sini semua nilai eigennya negatif. Kalau semua nilai eigennya negatif, artinya stabil. Stabilnya kemana? Stabilnya ke titik disease free equilibrium. Kalau dia stabil ke titik disease free equilibrium, berarti penyakit itu nggak akan ada penularan lagi. Sudah betul. Dia stabil, cirinya harus apa? Harus negatif semua. Semuanya sudah negatif juga. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian eh, selanjutnya di sini kita akan mencari R0 ya. Nah, ini baru kita coba mencari R0 dengan sebetulnya menerapkan next generation matrix. Nah, gitu. Nah, jadi di sini dibentuk di situ, perhatikan, ketika mau membentuk R0 itu, di sini masih keseluruhan 5 dulu ya. 5 apa namanya? 5 eh, 5 persamaan dulu gitu ya. Ini juga 5 persamaan dibentuk. Nah, ini kalau ini kan ada yang bagian F ya. Yang bagian F itu artinya yang ini loh. Yang ini tadi kan kita akan membentuk ini. Nah, teman-teman pun harus membentuk ini. Ini, min ini sebetulnya penulisannya itu hanya persamaan, kemudian dituliskan ini kan gitu. Ini bagian F. Nah, bagian F, kemudian di sini kita cari eh, ininya. Nah, bagian F ini ya. Ini. Nah, ini di ini adalah eh, matriknya ya. Di sini Jacobiannya ya, Jacobian matrik. Jacobian matrik untuk F gitu ya. Nah, ini hasilnya untuk Jacobian matrik di titik equilibrium eh, disease free gitu ya, dimasukkan disease free. Ini. Nah, kemudian yang bagian yang V tadi juga demikian. Kita hitung
Jacobian matriknya ini pun dengan menggunakan Maple langsung ya, ketemu langsung ini perintah-perintah nggak ada yang sampai ngitung manual itu tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian di sini baru ada partisi gitu. Nah, di sini, nah ini A1 sampai dengan A5, maka Jacobian matrix, nah dapat dipartisi. Nah, di situ kan ada di partisi gitu ya. Jadi di sini itu sebetulnya partisi dari apa? Partisi dari ini tadi ya, partisi dari yang di sini, di partisi. Nah, setelah dipartisi ternyata diperoleh ini sama ini. Langkah-langkahnya diikuti saja ya. Nah, dipartisi artinya sesuai dengan ini. Bagian F 000, kemudian V J2 J3 J4. Jadi intinya di sini yang F. F itu adalah yang di sini ada apa namanya? eh ada interaksi ya tentunya ya di sini ya. Oke, F-nya itu tinggal mempartisi seperti ini. Kalau ini kan dipartisinya ini jadinya ya. Nah, ini jadinya ini tiga, ini dua. Nah, kemudian ini tiga, ini tiga, gitu ya. Nah, ini dua, ini tiga, ini dua. Karena yang terisi ini dua ini, gitu. Yang ini kan matriks nol nol kan jelas kan sesuai dengan apa namanya definisinya itu kan. Nah, ini partisinya itu jelas gitu. Karena mempartis ini kan nol 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 F gitu kan. Jadi di sini nol itu sebetulnya matriks nol nol nol. Ini juga matriks nol nol nol. Ini matriks nol nol nol. F-nya yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga demikian. Jadinya yang ini yang tinggal yang atas aja sama ya ukurannya ya. Di sini berarti eh, tinggal dua kali dua saja sebenarnya ya, gitu. Oke. Nah, setelah itu dengan menggunakan next generation matrix berarti diperoleh ini FV inverse. FV inverse juga FV inverse tinggal dikalikan aja dengan Maple sudah ketemu hasilnya gitu. Nah, di sini langsung saja di sini asymptotically stable jika R0 lebih kecil satu dan unstable jika R0 lebih besar satu. Cuma seperti itu ya. Untuk global stability itu ya nanti bisa sebetulnya dibuktikan tetapi tidak usah, tidak perlu, tidak apa-apa gitu ya. Jadi ini sebetulnya ini tuh langkah-langkahnya itu jelas sekali sebenarnya, jelas dan singkat sekali sebenarnya kan gitu. Dan singkat aja ya kan seperti ini. Nah, ikuti yang ada di apa namanya? Yang ada di Van den Ries itu karena itu memang standar untuk ini gitu. Nah, kemudian untuk optimal kontrol. Nah, untuk optimal kontrol ini sebetulnya bebas membentuk optimal kontrolnya, tergantung dari modelnya. Tidak ada patennya, tidak ada formula khususnya optimal kontrol itu terserah yang memodelkan. Sebetulnya seperti itu. Nah, kita harus menentukan dulu di model kita. Nah, apa sih sebetulnya yang mau dikontrol di model kita gitu. Nah, di sini misalnya kalau optimal kontrol di sini memformulasikan optimal kontrol. Misalnya di sini di model saya, nah di sini itu kita mempunyai dua kontrol. Di sini katakanlah di sini U1 dan U2 gitu ya. Jadi di sini kontrolnya ada U1, ada U2. Di sini adalah effort to prevent ignorant individual from interacting with breeding. Jadi di sini adalah dengan eh, apa ya mengontrol di sini ada kan orang itu ini kan penyebaran hoax gitu ya dengan cara orang-orang yang ada kan orang yang tidak peduli dengan hoax. Nah, itu dengan cara yang kita kontrol itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hoax ini. Jangan sampai dia itu apa namanya berinteraksi dengan orang-orang yang memang menyebarkan hoax gitu. Nah, ini anggaplah itu kita simbolkan dengan U1 yang mau saya kontrol, gitu ya. Nah, kemudian di sini U2 adalah eh, ada penindakan hukum. Nah, pada orang yang hoax itu kan menyebarkan berita hoax, itu kan
bisa menyebarkan ini ya, bisa bisa menyebarkan sesuatu yang berbahaya. Makanya ada tindakan hukum. Nah, tindakan hukum kemudian, oh iya, aku pilih aja tindakan hukum ini sebagai sebagai apa yang mau saya kontrol dengan ini karena ini tidak berdasarkan ini juga loh. Misalkan kita, oh ya terserah kita, oke terserah kita, tetapi juga berdasarkan fenomena dunia nyata gitu loh. Jadi di sini ada tindakan hukum. Memang ada nggak tindakan hukum? Kalau di model teman-teman ya nggak tahu itu kan berbeda-beda modelnya. Kalau dalam hal ini kan saya model sosial ya gitu ya. Jadi memang ada tindakan hukum, makanya tindakan hukum itu dikontrol. Nah, tindakan hukum itu dikontrol dalam hal ini dengan memperbanyak memperbanyak orang yang ditindak hukum gitu. Penyebar hoak yang sudah apa keterlaluan itu ditindak hukum gitu, diperbanyak. Nah, tentunya ketika mau eh, menindak hukum, tindakan hukum itu kan memerlukan biaya. Pemerintah itu ketika misalkan mau eh, mau menghukum misalkan koruptor, mau menghukum tindakan hukum apapun lah gitu, tentu itu memerlukan biaya. Jadi kalaupun itu ada apa namanya ada tindakan, pasti juga memerlukan biaya, ya kan seperti itu. Dan itu pun biasanya juga bisa dipertimbangkan, gitu ya. Nah, kemudian dari model di sini, nah, di sini modelnya tadi sebetulnya sama saja dengan model yang sebelumnya tadi, gitu ya. Jadi di sini U1 dan U2. U1 dan U2. Kalau di sini tadi, eh, nah, di sini tadi, eh, jadi U1 dimasukkan. Nah, di sini tadi kan kalau misalkan itu S itu kan spreader ya, spreader. Kemudian ada ignorant, ada spreader. Nah, spreader ini yang apa? Memang dia itu eh, ya intinya jahat lah gitu ya. Jadi memang di sini itu ignorant ini yang harus kita lindungi gitu. Nah, karena ignorant harus kita lindungi ya sudah di sini. Nah, kita masukkan di sini kontrolnya. Kontrolnya kita include-kan di dalam modelnya sini. Nah, kemudian, nah di sini eh, kalau misalkan ini nih range-nya itu jadi dari I, S, C, H, E ya di sini I dulu. Ya tidak masalah, hanya sekedar apa namanya urutannya ya berganti. Nah di sini tuh eh, jadi di sini, masuknya di sini. Nah, kemudian yang tindakan hukum tadi itu berarti di sini ada, kalau di saya ya, itu jadi yang U2 ini. Artinya di sini itu ada tindakan hukum di sini, gitu. Kita masukkan saja di sini sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, dibentuk kontrol variabel, di sini U1, U2, untuk meminimumkan ya fungsi objektif gitu. Kita bentuk fungsi objektif. Jadi di sini ada U1, U2, di sini ada misalkan di sini sebetulnya pembentukannya itu terserah ya. Bisa intinya terserah juga kepada pemodelnya mana yang mau ditingkatkan, yang mau dikurangi. Nah, di sini U1, U2 tadi kan yang saya pilih itu adalah U1 dan U2. Maka di sini ini sudah bentuk bagaimana kalau kita membentuk fungsi objektifnya itu seperti ini, 0 sampai dengan T gitu ya. Nah, kemudian di sini M1 ST. Nah, di sini ST itu adalah eh, yang akan karena ini nanti minimum ya, minimum di sini. C ini sebetulnya minimum di sini. Ini kurang kurang apa eh minimize. Jadi di sini minimize. Karena di sini minimize sebetulnya kalau misalkan dia positif di sini itu sebetulnya malah jadi negatif ya gitu. Nah, jadi di sini minimize di sini S, S itu kan spreader. S itu spreader, itu diminimalkan gitu. Misalkan itu diminimalkan, ini yang dimaksimalkan populasinya ya intinya ya. Nah, kemudian expose itu ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini itu biasanya yang terkait dengan cost. Nah, terkait dengan cost itu karena di sini itu apa namanya?
eh, sebetulnya peng- hukum, tindak hukum itu gitu ya. Tindak hukum itu kan memang apa namanya memerlukan biaya itu tadi gitu ya. Berarti meminimalkan biaya tindak hukum kalau dalam hal ini ya gitu. Makanya di sini eh, untuk W2 di sini tetap ada U2 kuadrat karena terkait dengan harga, makanya di sini jadinya ada kuadrat gitu ya. Tindak hukum itu juga apa namanya memerlukan biaya. Kemudian kalau misalkan edukasi ya, edukasi itu agar agar penyebar hoax itu nanti tidak eh, s- apa penyebar hoax itu tidak menyebarkan hoax lagi gitu ya ke orang-orang yang innocent gitu ya intinya ya. Jadi di sini pun juga memerlukan biaya karena memerlukan biaya diminimalkan biayanya. Intinya kalau kalau di model saya itu saya buatlah seperti itu. Tapi itu lain-lain gitu. Mau setengah mau apa juga boleh. Ini nggak setengah misalkan mau W1 U1 kuadrat U1 atau nggak pakai kuadrat itu juga boleh. Alasannya apa gitu. Jika yang diminimalkan itu jumlah orang, itu biasanya tidak usah pakai kuadrat, gitu ya. Kalau misalkan jumlah jumlah orangnya itu biasanya cukup seperti ini saja, dikasih apa namanya bobot, misalnya M1 ST, itu berarti cuma jumlah orangnya, gitu ya. M2 kali IT gitu. Jumlah orangnya ditambah atau mau dikurangi atau mau ditambah gitu intinya. Tetapi kalau sudah kuadrat ini biasanya terkait dengan harga karena kos itu kan berbeda dengan jumlah orang. Pasti kalau yang namanya kos itu kan jumlahnya tinggi gitu ya. Berarti bisa dia kuadrat. Ya boleh mau pangkat 3 atau apa juga boleh, silahkan gitu. Tetapi ini sengaja memang udahlah nggak terlalu juga gitu ya. Jadi kuadrat gitu. Nah, kemudian di sini dimasukkan initial value gitu ya. Initial value-nya 000 gitu ya. Nah, ini nah kemudian dibentuk Hamiltonian. Hamilton ini sebetulnya di sini adalah dari eh, ini tadi gitu ya. Dari fungsi objektif, dari fungsi objektif. Nah, nanti baru dimasukkan Hamiltonian. Hamiltonian itu jadi dimasukkan di sini turunannya. Jadi ya turunan-turunan eh, parsialnya gitu ya. Turunan terhadap ini, turunan terhadap jadi ada nanti bentuk ininya ya gitu. Di ini papernya Susan ya, dari papernya Susan. Nanti saya tunjukkan lagi contohnya. Jadi cuma diturunkan biasa saja. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan lambda 1 ini diturunkan. Jadi dari keseluruhan ini diturunkan terhadap eh, S, diturunkan terhadap I, diturunkan terhadap terhadap eh, terhadap semua variabelnya gitu saja sebenarnya sampai dengan alfa berapa ini gitu ya. Kemudian diselesaikan. Nah, kemudian ini nah dibentuk ini eh, E. Nah, lambda ini kalau ini kan masih ini ya, masih biasa aja. Ini tuh eh, dibentuk saja. Ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi ya, kita masukkan fungsi tujuannya. Nah, misalnya kalau ini tuh kita masukkan saja sesuai dengan ininya dulu. Semua persamaannya ya, semua persamaannya. Semua persamaannya itu kan kita berikan misalnya yang persamaan pertama dengan lambda 1 persamaan pertama, lambda 2 persamaan kedua, lambda 3 persamaan ketiga, lambda 4 persamaan keempat, lambda 5 persamaan kelima gitu. Nah, ini baru yang diturunkan itu di sini ya untuk sama dengan ini. Kemudian lambda 1 dt. Nah, ini min eh, doha per doi. Doha ini tadi Hamiltonian ini tadi. Hamiltonian ini tadi kan dibentuknya dari fungsi objektif. Nah, kemudian yang ini tadi ya lambda 1 ini persamaan pertama, lambda 2 persamaan kedua, lambda 3 persamaan ketiga, dan lain sebagainya, terus terusnya. Nah, ini diturunkan terhadap I, diturunkan terhadap S, diturunkan terhadap C, H, E gitu. Tuh, ya. Kemudian ini diikuti lambda I sama dengan 0, I sama dengan ini. Ya kan? Nah, kemudian di sini eh, ada do H per do U sama dengan 0. Maka
Nah, ini DOH per DOU 1 di sini sama dengan nol, DOH per DOU 2, nah di sini sama dengan nol, ya. Nah, kalau yang ini tadi diturunkan terhadap ini kan sudah ya, diturunkan terhadap semua variabelnya gitu ya. Nah, kemudian yang ini diturunkan terhadap parameter U ya, terhadap U-nya. Karena U-nya itu ada U1 dan U2, maka dia sendiri-sendiri. U1 ini hasilnya ya kan, keseluruhan ya. Nah, diturunkan terhadap U2 keseluruhannya ini. Hanya itu kan keseluruhan yang tadi itu ya. Nah, kemudian didapat U1-nya ini, U2-nya ini. Nah, diperoleh sudah kontrol optimalnya. Kontrol optimalnya U1 bintang sama dengan minimum dari misalkan maksimum itu sebetulnya ini ya, eh, ini juga bebas ya untuk yang memodelkan gitu ya. Kalau dalam hal ini kita batasi misalnya udahlah satu karena di sini minimum minimum dari maksimum 0, ini ya kita bikin kayak misalnya interval gitu. Jadi maksimal dari misal ini kan lambda 1 I min lambda 5 I W1. Nah, sebetulnya di sini itu untuk menjaga agar nilainya itu tidak nol gitu ya, agar tidak nol, makanya di sini kita berikan interval gitu 0 sampai dengan ini gitu intinya ya. Kalau misalkan tidak itu nanti kan karena lambda 1 i min ini kan kemungkinan nilainya akan nol gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan nilainya nol ya bagaimana kita menganalisanya kan seperti itu. Jadi di sini kita akhirnya membuat oh ya udah berarti maksimum dari nol dan ini gitu ya. Jadi eh, untuk agar ini nanti juga terjamin ada nilainya seperti itu. Oke, dan kemudian di sini dibatasi sampai dengan satu kontrolnya gitu ya. Nah, boleh misalnya kontrolnya oke dibatasi setengah saja gitu. Jangan satu gitu. Itu juga boleh ya. Kontrolnya mau ya intinya 0 sampai 1 biasanya gitu. Kalau orang-orang pemodel-pemodel itu biasanya memberikan kontrol itu ya 0 sampai 1 intinya kan seperti itu. Tetapi boleh setengah itu juga boleh. Kalau misalkan ini 0 sampai 1 kan intinya kan masih masuk di dalamnya sini kan. Nah, minimal dari ini maksimumnya ini. Jadi minimalnya ini misalnya seperti itu. Nah, itu masih untuk menjaga agar eh, kestabilannya itu nanti apa namanya bukan kestabilannya artinya eh, masih make sense gitu ya. Nah, karena di sini tadi kan tujuan kita itu di model saya gitu ya. Intinya adalah untuk meminimalkan ini kan meminimalkan biaya gitu kan intinya gitu. Makanya di sini minimal yang diambil itu minimalnya dari maksimal ini tadi. Intinya di antara 0 sampai 1 itu kalau kontrolnya full penuh berarti dia itu satu gitu. Kalau nggak ada kontrol sama sekali berarti dia nol kan kayak gitu. Nah ini sudah apa sudah selesai sudah jadi optimalnya. Nah kemudian di sini eh, ini sebetulnya optimality ini sama aja dengan yang tadi sebetulnya. Nah, ini ngulang lagi ya untuk apa join ininya gitu. Nah, ini sebetulnya untuk nanti ke codingnya gitu ya. Untuk nanti ke coding ya. Jadi di sini eh, akhirnya langsung ke numerical simulation. Nah, satu kontrol itu sebetulnya bisa diterapkan ketika kita misalnya kita masukkan data gitu di penelitian kita tadi di apa namanya model kita. Misalkan kita masukkan aja data itu gitu ya. Kita masukkan data, kemudian di situ ternyata 3,92 R0-nya gitu setelah ini dimasukkan. Nah gitu, berarti kan memang menyebar penyakit itu karena makna R0 itu misalnya R0-nya itu sama dengan 4. Berarti satu orang yang terinfeksi itu bisa menularkan penyakit ke 4 orang sehat. Gitu ya. Berikutnya masing-masing dari 4 orang yang sakit bisa menularkan lagi ke 4 orang yang sehat. Jadi menyebar, menyebar, menyebar gitu ya. Jadi tak hingga juga
kalau misalkan tidak dikontrol. Nah, di sini ternyata R0-nya itu 3,92 hoax itu gitu. Satu orang itu bisa menyebarkan hoax ke paling tidak tiga orang atau empat orang berarti. Satu orang yang penyebar hoax bisa menyebarkan hoax itu sekali penyebaran itu ke empat orang atau tiga orang gitu ya. Nah, kemudian eh, masing-masing dari empat atau tiga orang ini bisa menyebarkan lagi ke tiga orang atau empat orang lagi seterusnya terus sampai menyebar betul-betul menyebar gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dihentikan, nah itu nanti eh, akan terjadi kalau tidak dihentikan kan akan terjadi semuanya itu suka menyebarkan hoax kan gitu ya. Gitu. Jadi di sini eh, diberikan ini nilai. Nah, kemudian baru digambarkan dengan menggunakan Maple. Plot Maple biasa ya. Plot Maple dengan menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan di plot aja, di plot DE plot ya gitu. Kemudian di plot ya. Nah, ini nah, di sini kemudian dari berbagai apa namanya? Strategi itu sebetulnya bisa. Strateginya mau mau yang mana gitu kan tadi itu saya ada U1 dan U2. Nah, itu cuma disimulasikan aja. Kalau nilai U-nya itu saya nolkan, bagaimana? Kalau nilai eh, U2-nya yang saya nolkan, nanti bagaimana? Gitu ya. Atau mungkin eh, dua-duanya, dua-duanya yang baik itu dua-duanya atau salah satunya. Intinya cuma seperti itu kalau di sini gitu ya. Nah, ternyata hasilnya itu seperti ini. Nah, terlihat kan dari gambar ini ya kita harus menginterpretasikan gitu. Dari gambar-gambar ini kira-kira bagaimana hasilnya gitu. Ini semua juga dengan menggunakan Maple biasa kok gitu. Dengan diplot biasa. Nah, ini. Oh, ternyata karena kan kalau kalau di sini memang mengkombinasikan ini di apa sebenarnya namanya simulasi itu nyoba-nyoba gitu. Kalau misalkan ini diberikan, ini dikasih nilai nol, ini bagaimana? Kalau ini dikasih nilai, ini berapa? Nah kayak gitu aja gitu. Nah itu aja sebenarnya sudah jadi. Kemudian mungkin contoh lain yang mungkin lebih ini. Nah jadi seperti itu saja teman-teman sebenarnya. Ini tuh tidak susah sebetulnya yang apa kestabilan apa itu eh, diikuti pokoknya yang dari Van den Dries kita tuh memang harus membaca ya karena pesan dari pesan dari kemarin itu kan di Prodimat itu juga seperti itu memang kita tuh harus apa minta mahasiswa membaca paper gitu sudah diperingatkan juga saya sama Pak Dar kita apa eh, minta mahasiswa untuk satu mata kuliah itu membaca paper gitu dan untuk project papernya itu sudah pesannya Pak Dar ya sudah memang pesannya seperti itu ya diikuti gitu kan. Nah ternyata membaca paper itu juga memang perlu kesabaran gitu. Baris per baris itu harus kita pahami gitu ya. Nah ini, nah oke. Terus ada lagi. Nah, ini juga ada, ini tentang korupsi ya, tentang korupsi. Korupsi, tetapi korupsinya itu kita bagi ya, korupsi itu ada petty corruption, ada grand corruption gitu ya. Nah, ini juga sama sebetulnya ya. Eh,
Nah, korupsi itu memang sesuatu yang nggak bisa sembuh gitu. Makanya di sini kita mencoba memodelkan tentang korupsi gitu ya. Nah, formulasinya sama, intinya kita modelkan gitu ya. Nah, kemudian masing-masing. Jadi penjelasan kalau model itu kan per baris itu kan detail ini maksudnya apa gitu ya. Itu memang harus kita bentuk gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini eh, well-podness. Nah, well-podness itu memang kalau di sini memang eh, kita lengkapi gitu ya. Nah, kemudian disease free equilibrium sekali lagi sama caranya seperti ya. Jadi ya, intinya sistem itu tadi sama dengan kan nol gitu ya. Tetapi jangan lupa itu kita cobanya di Maple atau mungkin MATLAB silahkan atau mungkin Python lah silahkan gitu. Kalau manual itu biasanya ada apa? Kalau ada ketidaktelitian nanti bisa malah salah ya gitu. Nah, ini juga sama caranya. Nah, XS tadi sama ya caranya. eh, ini kan entity equilibrium. Nah, kalau di sini kita langsung menerapkan next generation matrixnya itu di sini, ya. Next generation matrix artinya di sini mulai eh, menerapkan dari jurnal itu. Nah, dari jurnal itu XS itu kan ada ya, dari jurnal itu CP, CG, kemudian kalau di saya itu seperti ini. Ini petty corruption, grand corruption, kemudian ini jail itu yang di penjara gitu ya. Nah, kemudian ini adalah R yang sudah sembuh lah gitu intinya ya, yang sudah kebal lah gitu. Nah, kemudian di sini dibentuk persamaan diferensialnya ya. Nah, kemudian sama seperti yang tadi kita membentuk FI, kemudian VI. Nah, ini ya. Nah, VI itu selalu standarnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan dibentuknya seperti ini. Nah, ini kan F ini. Nah, nah ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya sudah di sini di apa? Dibentuk. Nah, ini tinggal ngikutin saja ya. Nah, oke. Nah, ini penyebarannya hanya di satu di ini saja Z beta satu C SCP plus beta 2 SCG ini ya. Jadi orang itu nanti bisa tertular korupsi kalau dia itu eh, berinteraksi dengan orang yang petty corruption. Petty corruption itu orang yang korupsi kecil-kecil. Kalau grand corruption itu orang yang sudah eh, korupsi besar-besaran gitu intinya ya. Kayak pejabat-pejabat yang korupsi gitu ya. Nah, itu juga anak buahnya juga bisa-bisa ikut korupsi kan seperti itu ya. Makanya ini kita bagi dua. Nah, langkah-langkah selanjutnya di sini perhatikan di sini A1 sama ya. A1 ya kan? A1 kemudian A2 kemudian A3 ya kan? A4 A5 ya kan. Yang harus kita buktikan itu yang A5 ini sebenarnya gitu ya. Nah, A5 ini kita buktikan di sini ya. Benar nggak nilai eigennya itu eh, negatif semua ketika ketika f fx-nya itu nol gitu ya. Ketika tidak ada interaksi sama sekali, benar nggak sama dengan nol intinya kan seperti itu kalau di jurnal itu kan gitu. Nah, nah di sini kita hitung gitu ya. Nah, nah ini ya. Nah, ini ya. Sebelum masuk ke sini gitu. Nah, di sini harus kita buktikan dulu. Nah, ini kemudian Jacobiannya ini ya. Nah, ini A5. Oke. Kemudian, nah, karena di sini itu kita itu kadang-kadang gini, untuk mencari apa, Mbak? Untuk mencari eh, nilai eigen, untuk mencari nilai eigen itu kadang-kadang
susah gitu ya. Kadang-kadang tidak menemukan. Jika tidak menemukan, kita bisa menerapkan root Hurwitz. Nah, waktu itu kan saya kayaknya sudah minta juga ya tentang root Hurwitz. Nah, ini terapannya kalau di sini itu dengan menggunakan root Hurwitz gitu ya. Dengan kriteria root Hurwitz. Karena apa? Karena tidak ketemu nilai eigennya. Nah, ketika tidak ketemu nilai eigennya, menggunakan kriteria root Hurwitz. Nah, dibentuk persamaan polinomialnya. Polinomial dari sistem itu tinggal masukin saja ke Maple gitu ya. Nah, diperoleh kan di situ A1, A2 kalau misalkan ini ya. Nah, ternyata sama dengan nol. Semuanya itu lebih besar nol. Semua bentuk ini. Nah, ketika sudah terpenuhi semua, maka dia eh, stabil asimptotis. Kalau dia stabil, berarti otomatis nilai eigennya negatif. Walaupun tidak ditemukan nilai eigennya, dijamin sama root Hurwitz ini pasti nilai eigennya negatif gitu intinya. Jika kriteria root Hurwitz-nya itu terpenuhi. Dan karena ini terpenuhi, teman-teman kan kemarin belajar itu, ditugaskan kayaknya kemarin itu bahkan, gitu kan. Nah, itu. Nah, ini kemudian sudah dapat. Nah, selanjutnya untuk menuju ke R0 ya, untuk menuju R0. Nah, sekarang eh, sama ya di sini untuk jika misalkan eh, nilainya tadi eh, F, nah membentuk FV. Nah ini kan kita bentuk dulu. Nah ini kan sudah terpenuhi. Jika ini kondisinya sudah terpenuhi ya. Nah kemudian bisa dipartisi. Setelah ini kan keseluruhan ya, masih keseluruhan. Nah keseluruhan kemudian kita partisi gitu intinya. Dipartisi di sini ada F sama V gitu ya. Oke. Nah sampai dengan dia ketemu R-nya. Ini R0-nya. Oke. R0. Nah, ini jika R0-nya lebih kecil satu, maka dia akan stabil. Lebih besar satu, dia tidak stabil. Intinya seperti itu. Nah, kemudian dibuatlah teorema. Teoremanya ya sama, ini caranya kan sama sebetulnya teman-teman sudah dapat tuh. Nah, kan eh, ini tadi titik equilibrium ini, kemudian dengan R0 ini, maka dia stabil asymptotik ini. Kan sebetulnya hanya menemukan R0 aja kan gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga menggunakan optimal control. Nah, optimal kontrolnya di sini untuk apa gitu. Nah, ini dipilih lagi. Misalkan di sini optimal kontrolnya ya individu ya di susceptible gitu ya. Individu di susceptible U1, kemudian ada U1, ada U2 juga gitu ya di sini gitu. Nah, di sini kan edukasi, kemudian ada hukum lah intinya ya. Ada edukasi dan ada hukum gitu ya. Nah, berarti ada kontrol untuk itu. Nah, kita menyesuaikan di sini berarti tujuan fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya ya berarti di sini sesuai dengan itu gitu ya. Karena selalu kalau di saya itu yang saya cermati itu memang kayak pos gitu. Kan pemerintah memberikan edukasi. Oke, pemerintah memberikan edukasi, pasti dengan memberikan edukasi itu juga pasti akan eh, menambah biaya pengeluaran gitu, ya kan? Mengadakan apa? Tidak orang menindak hukum, menindak hukum orang, menindak hukum, menindak hukum orang yang apa namanya, menindak hukum orang yang korupsi itu kan juga memerlukan biaya. Jadi tidak semudah itu gitu ya. Jadi yang dikontrol itu juga tetap biayanya juga gitu kan.
Jadi di sini karena itu juga terkait dengan biaya, makanya di sini tuh saya tuh eh, ya ini jadi U1 kuadrat, kemudian U2 kuadrat gitu. Tetapi sebetulnya di sini U1 dan U2-nya itu adalah kontrol yang berupa edukasi sama tindak hukum sebetulnya di sini kayak gitu ya. Jadi di sini eh, kalau kalau ini sebetulnya number individual exposed to corruption. Yang expose ini tentu eh, ya, yang expose itu ya dibiarkan ya kalau yang expose gitu. Yang perlu dikurangi itu kan sebetulnya yang ini nih, number of individual committing petty corruption, number of individual committing grand corruption. Nah ini ya. Nah, ini yang CG sama CP gitu ya. Individual yang expose gitu ya. Kemudian ini kan yang harus kita kurangi gitu. Intinya kalau ini kan sebetulnya meminimalkan ya. Fungsi objek nah itu minimize karena minimize di sini itu intinya kalau di sini tandanya plus itu sebetulnya kan min. Jadi meminimalkan kalau kita baca di sini meminimalkan jumlah individu yang terekspos korupsi, meminimalkan jumlah individu eh, yang apa yang ingin menjadi koruptor petty gitu ya, koruptor petty gitu kan. Kemudian meminimalkan jumlah orang yang apa namanya yang menjadi koruptor grand gitu. Nah, kemudian di sini menambah ini J itu kan jail itu yang di penjara gitu, menambah orang yang di penjara ya kan. Orang yang di penjara itu harus ditambah gitu. Nah, kemudian di sini ada kos, mengurangi kos biaya edukasinya dikurangi, kemudian eh, biaya edukasi dan biaya apa namanya biaya penangkapan penangkapan orang itu juga dikurangi gitu intinya ya tujuannya ya. Nah kemudian di sini sama ya Hamiltonian tadi gitu Hamiltonian kemudian setelah kita bentuk nanti Hamiltonian plus eh, lambda aksen ini tadi ya. Nah kalau ini agak ini ya sama aja kita bentuk dulu misalkan Hamiltonian. Nah Hamiltoniannya itu ini tetapi ini nggak dijabarkan. Nah, kemudian di sini langsung di sini Hamiltonian eh, lambda satu itu tadi kan eh, intinya Hamiltonian nanti plus ini kan tadi itu plus misalkan lambda satu dikali dengan eh, lambda 1 dikali dengan persamaan satu lambda 2 persamaan dua lambda 3 persamaan kedua terus gitu ya. Nah, itu nah kemudian diturunkan terhadap lambda 1 lambda 2 sampai dengan nah ini ya. Ini Hamiltonian sama ya tadi itu. Oke. Nah, kemudian di sini Hamiltonian sama dengan yang tadi. Kemudian adjoin tadi. Kemudian eh, nah ini juga eh, apa namanya sama ya sebetulnya yang tadi U1 U2 tadi bentuknya kan eh, misalkan kurung kurawal apa minimal kurung maksimal tadi itu sebetulnya mau dibentuk seperti ini juga tidak apa-apa ya
Jadi di sini misalkan nol, kemudian nilai ini jika nol satu intinya tuh kalau kontrolnya itu optimal, optimal banget itu nilainya satu. Kalau misalkan kontrolnya itu sedikit ya udah nol kan kayak gitu. Tetapi jika tidak sampai nol sekali sebenarnya ya, kalau tidak sampai nol sekali ya ngapain ada optimal kontrol. Tetapi nanti di simulasinya itu seperti itu, gitu ya. Nah ini, nah Miltonian ini coba penulisannya saja. Nah, ini sama saja ya kalau dituliskan secara ini juga bisa ya. Maksimal. Nah, ini kalau misalkan ini mau memaksimalkan. Kalau meminimalkan juga boleh ya, gitu. Nol kalau kalau ini tadi minimal maksimal kan tadi. Tetapi kan tadi satu yang di sini satu sama minimal ini, gitu ya. Tapi kalau dan di sini karena nol berarti ini maksimal ya, gitu. Sama saja dengan yang tadi. Kemudian dengan numerical ini, gitu ya. eh, Sudah di sini dengan menghitung ini kan karena kemarin. Nah, caranya seperti ini saja. Ini masih kurang ini sih. Ini masih proses penyelesaian. Ini belum selesai. Ya, ya intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi, optimal kontrol itu membentuk ini. Jadi membentuk apa yang dikontrol di model kita. Nah, sekarang teman-teman temukan apa sih yang mau dikontrol di model itu gitu. Yang bisa dikontrol apa kira-kira di modelnya? Mau mengontrol apa? Kalau saya tadi kan memang kalau korupsi memang saya itu kan ada kelas yang dihukum gitu. Saya mau memperbanyak orang yang dihukum. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus saya mau eh, apa mengurangi biaya edukasi misalnya. Ya, biaya edukasi saya jadikan di situ kontrol. Jadikan itu U2 gitu. Jadi kalau teman-teman ya silakan nanti yang mana sih gitu yang akan dijadikan kontrol gitu sebenarnya. Itu ya. Tuh. Terus ada lagi eh, ini juga ada eh, hmm, ini juga ada teman-teman yang tentang eh, online shopping ya, compulsive buying. Nah, ini juga eh, ada. Jadi compulsive buying caranya sama yang ngikutin ngikutin yang tab. Pokoknya ngikutin aja yang paper itu. Ya belajarnya bagaimana ya belajarnya otodidak sih sama aja gitu. Saya juga otodidak. Nah, ini ya eh, ini SLEI gitu ya. Sama simple seperti teman-teman juga simple. Nah, kemudian ini malah teman-teman itu modelnya lebih bagus daripada ini kan. Model-model teman-teman lebih kompleks, lebih bagus. Nah, ini ya. Nah, ini Wellpotness. Selalu kalau misalkan ini dilengkapi sih dengan Wellpotness. Nah, kemudian titik equilibrium. Ternyata titik equilibrium simple. Kalau yang ini memang modelnya simple. Cuma eh, empat begini saja ya. Simple banget. Nah, ini kemudian R0. Nah, kemudian di sini eh ini ya, ya sama aja caranya. Ini tadi itu ya. Jadi A1, A2, A3 itu memang penting gitu. Ini mengikuti ya itu tadi. Ya sama ya caranya ya. Mengikuti Van den Dries itu. Misalnya di situ kalau dalam hal ini I-nya kan 1, 2, 3, 4. Yang mengandung penyakit yang mana? L sama I berarti XS ini. M-nya berarti 2 ya.
gitu. Nah, ini diikuti saja di situ. Nah, ini sama ya, mirip kan dengan yang tadi kan. Nah, ini sama caranya, ya kan? Ini harus lebih kecil dari nol. Maka di sini ini, ya kan? Oke. Nah, FV sama FV inverse. Nah, ini ditemukan kemudian R0-nya ini. Ya. Kemudian optimal control. Nah, di sini U1. Nah, di sini itu effort to minimize addicted individual. Jadi kalau I1 itu, kalau ini kan compulsive buying, jadi orang-orang yang kecanduan belanja gitu ya. Jadi itu di sini itu meminimalkan orang yang teradiksi itu gitu ya, meminimalkan berarti di situ U1 gitu. Nah, kemudian apalagi di sini adalah eh, ada U sebentar, ini cuma satu juga ini kontrolnya kan? Ya, kontrolnya juga bisa satu, tidak masalah satu aja. Nah, jadi di sini M1I1 min M2 ST min M3ET plus setengah W1 U kuadrat T. Nah, ini ya, di mana T adalah final time. Nah, ini. Nah, sama di sini Hamiltoniannya. Hamiltonian kita bentuk di sini. Ini sebetulnya fungsi tujuan ini tadi ya. Fungsi tujuannya ini kan M1I. M1I ini artinya kan di sini kan meminimalkan ya. Artinya di sini I itu adalah yang sudah eh, addicted gitu ya. Adiksi, sakit lah intinya orang compulsive buying-nya gitu kan. Nah, di sini makanya di sini kita harus menurunkan jumlahnya. Sedangkan yang sehat kita tambahkan. Makanya di sini min ya, karena di sini kan minimize. Kalau di sini ini artinya kan jadinya kan plus kalau yang di sininya ya, gitu. Karena di sini memaksimalkan orang yang sehat, kemudian memaksimalkan orang yang expose gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, setengah W1 U kuadrat. Nah, di sini itu setengah W1 U kuadrat. Nah, di sini ini sekali lagi di sini cos. Nah, karena apa? Karena eh, tetap ya, tetap artinya ketika kita itu mau menurunkan apa namanya? Menurunkan itu kan ada edukasi paling tidak ya, memerlukan edukasi. Ketika kita mau menurunkan jumlah orang yang compulsive buying, itu memerlukan edukasi. Maka di sini saya juga membentuk dengan cara yang sama ya, gitu. Sama tadi juga bentuknya setengah W1 U kuadrat gitu, tidak masalah gitu ya. Modelnya sama aja dari beberapa model saya kan kayak gitu ya, gitu. Nah, kemudian di sini kita bentuk Hamiltoniannya. Nah, Hamiltonian ini dibentuk dari mana? Ini tadi fungsi ini ya, ini fungsi tujuan ini. Nah, fungsi tujuan plus lambda satu. Nah, ini persamaan yang pertama. Plus lambda 2 persamaan kedua. Plus lambda 3 persamaan ketiga. Plus lambda 4 persamaan keempat. Simple ya. Nah, ini lambda I-nya satu sama dengan 4 ini. Nah, kemudian dengan Hamiltonian ini tadi diturunkan setelah itu. Ini kan sudah terbentuk Hamiltoniannya ini kan tadi. Nah, kemudian di situ diturunkan terhadap T, diturunkan terhadap diturunkan terhadap S maksudnya. Nah, diturunkan terhadap S, diturunkan terhadap H, diturunkan eh, do H per do S, do H per do L, do H per do I, do H per do E intinya. Jangan lupa di sini min ya, gitu. Nah, ini min do H per do S. Nah, ini langsung saja diturunkan terhadap S. Ini diturunkan terhadap L, diturunkan terhadap I, diturunkan terhadap E, gitu aja. Ya, itu. Hasilnya turunan parsial biasa ya di sini ya, gitu. Nah, kemudian di sini transversality condition ini ya kondisi transversality itu artinya kondisi batas ya sama dengan nol. I-nya 1, 2, 3, 4 karena I-nya 1, 2 sampai 4.
Nah, kemudian di sini U-nya akhirnya ditemukan di sini. Eh, DOHA per DOU. Setelah DOHA per eh, ke semua apa namanya semua kelas, nah kemudian diturunkan terhadap U. Nah, setelah ditanamkan U, kita dapatkan U-nya sendiri ini bentuknya. Nah, setelah itu kita eh, di sini di optimal control set. Nah, ini minimal sama aja bentuknya yang tadi. Maksimal dari nol ini, kemudian koma satu tadi sama dengan yang tadi saya bentuknya. Nah, kemudian di sini biasa di sini akhirnya ini dibuat digabungkan saja sebenarnya. Ini modelnya, ini model dasarnya tadi 1, 2, 3, 4. Ini kan model dasarnya. Kemudian ini tadi yang apa adjoinnya ya adjoin itu adalah ketika lambda 1 per gt itu tadi ya itu. Nah kemudian ditambah dengan U-nya ini gitu. Nah ini cuma seperti ini sudah selesai gitu. Nah, kemudian ini langsung ke numerical simulation. Nah, ternyata di sini kalau misalkan saya kasih beberapa nilai gitu kan, hasilnya itu ternyata 4 loh. Berarti orang kalau kita bergaul ya dengan orang-orang yang suka belanja itu ada kemungkinan kita itu juga bisa tertular gitu. Bahkan satu orang yang kecanduan belanja bisa mengajak terutama kalau kecanduan belanjanya itu nanti biasanya dia dapat bonus kayak gitu ya. Kalau misalkan bisa mengajak orang seperti MLM. Nah, itu ini 4 ya. Satu orang yang apa namanya? Yang kecanduan belanja bisa menularkan ke 4 orang yang lain gitu, mempengaruhi gitu kan. Nah, itu kalau tidak diputus kan jadi menyebar gitu kan. Nah, kemudian sudah di sini kemudian eh, apa? Digambarkan ya, digambarkan eh, digambarkan di plotnya gitu ya, di mapel biasa gitu ya. Ini hasilnya. Gitu. Ya, ini kodrat base, kemudian ini kontrolnya. Kontrolnya ini cuma nyoba-nyoba doang gitu. Artinya kalau U tadi kan ada U. Kalau ada U sama kalau nggak ada U. Artinya kalau dinolin U-nya sama U-nya nggak dinolin cuma begitu doang ya kalau ini ya. Nah, sesederhana itu. Nah, ya sudah, itu sudah selesai. Nah, kita coba-coba. Ternyata kalau ini nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan ini kita ditambahin, kalau misalkan ini ada kaitannya antara R0 dengan kontrol U, jika R0-nya 0, maka U-nya itu nilainya sekian. Kemudian ini ya. Nah, jika R0-nya itu apa? Nih semakin meningkat intinya di sini eh, semakin meningkat R0-nya gitu. Nilai R0-nya itu semakin meningkat, berarti di sini eh, U-nya itu semakin kecil nilainya ternyata ya gitu. Jadi ada hubungannya gitu loh. Berarti berpengaruh dong hal itu gitu ya. Ketika apa eh, U-nya itu kan di sini karena itu terkait dengan kos ya. Sekali lagi saya bilang tadi itu U-nya terkait dengan kos gitu. Kos untuk eh, apa ya? Untuk memberikan edukasi gitu ya kepada orang-orang agar jangan menjadi compulsive buying gitu. Ketika nanti di sini R0-nya apa namanya? eh, Artinya kalau misalkan itu kecil gitu, jadi di situ cost-nya kan juga berpengaruh gitu ya. Jadi di sini kita bikinlah keterkaitannya gitulah. Kalau misalkan kita bikin satu apa kesimpulan gitu agar bisa disimpulkan itu nanti bagaimana ya gitu. Nah, ini jadi relation between U sama nol sama R0-nya itu seperti itu. Kemudian ini ya ditambahkan aja sih, nambah-nambahin aja sebenarnya gitu ya. Ya, itu intinya seperti itu sih. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan di sini?
paling tidak tolong untuk ini tuh paling tidak itu kan banyak ya jurnal-jurnal yang tentang kontrol optimal gitu. Satu paper aja diambil yang tentang kontrol optimal yang sudah jadi gitu. Yang itu belum jadi semua sebenarnya, belum belum apa, belum bagus gitu ya di saya ini gitu. Nah, codingnya itu bisa menggunakan Maple, bisa menggunakan MATLAB ya, teman-teman silahkan. Kalau saya tuh biasa menggunakan Maple atau mungkin MATLAB online ya gitu. Kemarin itu menggunakan MATLAB online untuk optimal control gitu kan, untuk penghitungan nol dan segala macam itu dengan menggunakan Maple kalau saya gitu ya. Ya belajarnya otodidak sama seperti Anda gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Kira-kira sampai dengan eh ini kan Jumat itu terakhir, terakhir banget gitu ya. Jadi bisa ya mengusahakan semaksimal mungkin hari Jumat ada hasil gitu ya. Insya Allah bisa, Bu, untuk hari Jumat. Iya, oke ya. Hari Jumat bisa ya untuk ini agar nanti eh, paling tidak ya apa yang sudah dilakukan tadi dari modelnya. Modelnya itu sudah bagus-bagus, sudah kompleks-kompleks dan itu baru gitu ya model-model yang dibentuk karena memang waktu itu sudah dikasih arahan jangan model yang sudah ada. Kalau modelnya sudah ada kan sudah pernah dikerjakan orang gitu ya. Jadi ya sudah model-model yang baru itu gitu ya. Nah, kemudian eh, dari model-model yang baru itu eh, dibentuk optimal kontrolnya itu nanti sudah jadi bagus sekali gitu ya. Nah, untuk kestabilannya diikuti saja dari papernya Van den Dries itu ya. Itu sih kalau apa optimal kontrol banyak ya paper-paper tentang optimal kontrol itu karena sangat banyak ya. Itu bisa dari papernya Workman mana ya? Dari papernya Lenhart and Workman bisa coba di searching ya papernya Lenhart and Workman. Hmm, di papernya ini, ini Pak. Yang ini harapannya juga model ini ya. Kalau di sini desainnya nggak bisa dikirim nanti ya. Ini kan.
Ini tuh sudah ada tapi nggak bisa dikirim, kenapa ya? Saya mau ngirim ke sini nggak bisa. Coba mungkin langsung di-download aja ya, karena di sini saya nggak bisa apa, nggak bisa ngirim sih. Nggak bisa ngirim ya kalau di Zoom ya. Iya, Ibu, file Ibu. Nah, padahal sudah coba. Oh ini, nggak ketemu papernya. Ini padahal sudah di-download. Ini sama.